Avdiivka. Saat ini mungkin lebih tepat disebut puing-puing Avdiivka. Tingkat kerusakan kota ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Bakhmut. Kota ini secara penuh telah dikuasai pasukan Rusia. Ya, mereka menguasai apapun, termasuk peninggalan musuh yang kali ini mereka sebut sebagai piala. Tank T-80 Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditinggalkan selama pengepungan Avdiivka. 9 типа норм. Beberapa menemukan monumen tentara pembebasan Soviet dan mencoba membersihkannya. Yang lain terus berkeliling sekaligus mencoba menyelamatkan apapun yang masih tersisa, termasuk di tempat-tempat suci. Personil militer Rusia juga mempunyai caranya sendiri untuk memulai kegiatan pemulihan di kota ini, dengan tanggung jawab memberikan bantuan makanan kepada penduduk sipil yang tersisa saat ini. Meski kota ini dibebaskan relatif cepat, namun pertempuran tetaplah pertempuran. Tidak akan ada peserta perang yang akan mengatakannya mudah. Seperti yang diceritakan oleh Komandan Brigade Khusus Ketiga Rusia, Avdiivka dapat dikatakan adalah sektor tersulit di depan. Mungkin hanya Mariupol yang lebih berat dari Avdiivka. Setiap hari kami hampir ditangkap. Di sini posisi kami dikepung 6 hingga 7 kali dan kami berhasil mengusir mereka. Belum lagi musuh mengganggu komunikasi dengan sangat intensif. Jadi tidak ada cara untuk menghubungi komando tersebut dan dalam banyak kasus, kami sendiri yang akhirnya membuat keputusan tentang bagaimana harus bertindak. Rusia memiliki kelompok yang tidak punya jalan kembali. Jika Anda menonton film The Walking Dead, bagaimana zombie berjalan di sana. Hal yang sama berlaku untuk para petarung Rusia di Avdiivka. Namun kami benar-benar merasa bangga melihat rekan-rekan kami masih berpikir untuk menyelamatkan musuh yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka. Mereka bahkan menyeretnya keluar pertempuran dan memberikan pertolongan pertama. Mereka benar-benar adil. Sementara itu garis depan sektor ini semakin lama semakin menjauh ke arah barat, yang artinya pasukan penyerang Rusia terus bergerak maju di luar Avdiivka itu sendiri. Setelah kekalahan Angkatan Bersenjata Ukraina di Avdiivka, perbedaan kekuatan antar keduanya semakin terlihat jelas. Militan Kiev melarikan diri lebih cepat daripada saat diberikan perintah oleh Panglima tertinggi Alexander Syrskyi untuk mundur. Pasukan Rusia maju 1,5 kilometer dalam sehari, yang berarti sebaliknya, pasukan Ukraina melarikan diri 1,5 kilometer per hari. Sementara komando Ukraina masih cukup terkejut dengan runtuhnya garis pertahanan mereka di Stepovoy, Lastotskino, dan Severny. Militan Ukraina satu demi satu terus menyerahkan pemukiman mereka kepada pasukan Rusia. Kemarin, salah satu benteng terkuat milik Angkatan Bersenjata Ukraina yang terletak di Orlovka akhirnya jatuh ke tangan tentara Rusia. Begitupun Berdichi dan Tonankoy yang melengkapi hilangnya garis pertahanan kedua milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Upaya Ukraina untuk memperlambat kemajuan pasukan Rusia dengan tahayul tak terkalahkan milik tank Abrams Amerika juga gagal. Tank mahal tersebut justru hancur pada menit-menit pertama pertempuran. Ternyata tank itu tidak lebih kuat dari macan tutul Jerman atau Challenger Inggris. Apa yang terjadi di garis depan saat ini lebih mengingatkan kita pada terobosan Brusilowski yang terjadi pada Perang Dunia Pertama, di mana pasukan Angkatan Darat Austria-Hungaria pada saat itu mengalami kekalahan telak, mundur puluhan kilometer, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kembali prajuritnya. Itulah yang saat ini dialami oleh pasukan rezim Kiev. Jadi pemukiman yang tersisa saat ini adalah Semyonovka, yang pembebasannya hanya tinggal menunggu waktu. Namun kemajuan bukannya tanpa ancaman. Pasukan Rusia mungkin harus maju dengan sangat hati-hati kali ini, karena akan selalu ada ancaman terciptanya kuali di sekitar kelompok yang bergerak maju. Di Zaporozhye, pertempuran sengit dilaporkan sedang terjadi di desa Robotino. Saat ini pasukan Rusia hanya menguasai bagian selatan pemukiman, sementara Ukraina sedang menciptakan benteng besar di utara pemukiman. Robotino, desa hancur ini penting bagi Rusia. Dari sinilah Angkatan Bersenjata Ukraina dapat melancarkan serangan sayap terhadap pasukan Rusia yang maju di Donbas. Dan pemukiman inilah yang menjadi batu loncatan bagi Kiev untuk mewujudkan cita-cita Zelensky menuju Laut Azov. Seperti yang ia katakan dalam wawancara dengan Fox News, Zelensky berjanji
bahwa angkatan bersenjata Ukraina akan melancarkan serangan balik baru. Tujuan utamanya tentu saja adalah Crimea, yang diawali dengan Robotino. Ada laporan bahwa angkatan bersenjata Ukraina saat ini sedang mengumpulkan semua cadangannya di wilayah Zaporozhye. Di Kherson, unit tentara Rusia berhasil menggagalkan mendaratan kelompok sabotase Ukraina di arah Kherson. Ya, pada gilirannya komando Ukraina kali ini melempar pasukan khusus elitnya untuk mendarat dengan perahu motor berkecepatan tinggi di kawasan Tenderovskaya Spit. Upaya tersebut terdeteksi. Akibatnya 4 kapal dengan pasukan pendarat hancur dan tenggelam. Kapal kelima berbalik dan meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. Ini dikatakan Departemen Pertahanan Rusia. Kiev kehilangan 25 tentaranya dan menyisakan 1 perwira pasukan khusus mereka yang tertangkap tentunya. Menariknya, pendaratan di area ini telah terjadi lebih dari 1 kali, dan mereka dikatakan bertindak sesuai dengan pola yang sama. Jadi para jihadis seharusnya telah memahami jika misi ini disebut dengan misi bunuh diri. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.